Isu yang pertama yaitu kesenjangan kompetensi digital. Isu ini dapat diakibatkan karena keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK, serta infrastruktur teknologi yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama ASN yang bekerja di daerah terpencil. Jika tidak ditangani dengan baik, isu ini akan berdampak terhadap pelayanan publik yang akan berjalan lambat, proses birokrasi tidak efisien, dan citra ASN sebagai smart ASN menjadi kurang optimal. Kaitannya dengan smart ASN dan manajemen ASN, yakni kompetensi digital adalah fondasi smart ASN. Tanpa itu, transformasi di birokrasi digital tidak dapat tercapai karena smart ASN menuntut ASN yang melek digital, adaptif, dan responsif terhadap perubahan teknologi. Lalu dalam manajemen ASN ada sistem merit yang menuntut adanya pengembangan profesionalisme, yaitu kualifikasi dan kompetensi pegawai secara terus-menerus. Kompetensi digital menjadi salah satu fokus utama saat ini, memastikan setiap PNS tidak hanya terampil dalam tugas-tugas konvensional, tetapi juga adaptif dan inovatif dalam menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Baik, di sini saya akan menyampaikan terkait resistensi terhadap perubahan tantangan smart ASN dan manajemen ASN, di mana resistensi terhadap perubahan adalah salah satu tantangan terbesar dalam membangun smart ASN. Banyak ASN yang sudah lama terbiasa dengan budaya kerja konvensional, sehingga merasa nyaman dengan cara lama dan dengan beradaptasi dengan teknologi baru. Selanjutnya adalah hubungan dengan smart ASN. Dalam konsepnya, smart ASN menuntut setiap operator untuk memiliki mindset agile, terbuka terhadap inovasi, berorientasi pada pelayanan, dan cepat beradaptasi dengan perubahan. Jika resistensi ini dibiarkan, maka nilai berakhlak seperti adaptif, kolaboratif, dan kompeten sulit diwujudkan. Dalam perspektif manajemen ASN, resistensi menghambat pengembangan karir dan kinerja. Sistem merit yang berbasis kompetensi akan gagal berjalan optimal jika ASN tidak mau meningkatkan kemampuan digitalnya. Akibatnya, efektivitas birokrasi menurun dan target reformasi 2025 akan terancam. Oleh karena itu, mengatasi resistensi perubahan bukan hanya soal teknologi, tetapi juga transformasi budaya kerja. ASN perlu didorong dengan sistem reward, pelatihan berkelanjutan, serta teladan dari pemimpin agar benar-benar menjadi smart ASN. Rendahnya literasi digital ASN di Kementerian Pekerjaan Umum masih menjadi kendala dalam mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik. Faktor penyebab utama antara lain kurangnya pelatihan, kesenjangan generasi, infrastruktur IT yang belum merata, budaya kerja yang masih konvensional, serta rendahnya kesadaran akan manfaat digitalisasi. Kondisi ini berdampak pada terhambatnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, pengelola data yang kurang optimal, lambatnya pelayanan publik, hingga meningkatnya risiko keamanan informasi. Tapisan isu USG. Yang pertama, kesenjangan kompetensi digital dengan jumlah nilai 10, peringkat kualitas 1. Lalu yang kedua, resistensi terhadap perubahan dengan jumlah nilai 7, peringkat kualitas 3. Dan yang ketiga, rendahnya literasi digital ASNPU dengan jumlah nilai 9 dan peringkat kualitas 2. Kesenjangan kompetensi digital menjadi core isu karena tanpa kemampuan digital yang memadai, transformasi birokrasi menuju smart ASN tidak akan tercapai. Keterbatasan SDM yang belum kompeten di bidang teknologi informasi serta infrastruktur yang tidak merata membuat sebagian ASN terutama di daerah terpencil tertinggal dalam mengadopsi teknologi, sehingga berdampak langsung pada pelayanan publik yang berjalan lambat, tidak efisien dan kurang transparan, sekaligus menghambat citra ASN sebagai aparatur modern yang profesional. Selanjutnya, setelah core issue telah terpilih melalui metode USG, selanjutnya dilakukan analisis isu menggunakan teknik SWOT. Untuk strandnya, terdapat komitmen reformasi birokrasi, kemudian infrastruktur teknologi yang mulai terbangun, ada dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat, dan generasi ASN muda. Kemudian untuk weakness-nya ada kesenjangan kompetensi digital, kultur kerja konvensional, keterbatasan pelatihan dan pendampingan, dan infrastruktur internal yang belum optimal. Kemudian dari opportunities ada percepatan transformasi digital nasional, kemudian adanya peluang kolaborasi dan benchmarking, kemudian ketersediaan teknologi terjangkau atau mudah aksesnya, kemudian ada tuntutan publik atas transparansi dan akuntabilitas ASN. Kemudian untuk threats-nya ada disparitas kompetensi yang semakin besar, kemudian risiko keamanan cyber, perubahan teknologi yang cepat, dan menurunnya kualitas layanan publik. Nah, terkait dengan permasalahan yang telah dianalisa tadi, ada beberapa rencana aksi yang akan dilakukan oleh kelompok kami. Yang pertama adalah dengan digital learning ecosystem.
dengan melakukan survei dan juga asesmen awal untuk mengetahui tingkat literasi. Kemudian ada memaksimalkan LMS yang telah ada. Kemudian ada yang kedua, mentoring dan juga knowledge sharing, yang mana ini membentuk digital champion atau agen perubahan. Kemudian ada integrasi ke SKP, yang mana kompetensi digital ini masuk ke dalam kriteria penilaian kinerja ASN. Dan yang ketiga ada kolaborasi strategis, yang mana ini adalah bekerja sama dengan perguruan tinggi mungkin atau perguruan swasta untuk program pelatihan kompetensi digital.